Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi MTS Darul Ulum yang saya banggakan, kita lanjutkan pembelajaran daring kali ini. Sebelumnya kita mulai dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pembelajaran kali ini, kita meneruskan pembelajaran yang kemarin tentang listrik statis. Yang kita pelajari kemarin adalah listrik statis pada suatu benda. Kita lanjutkan untuk subbab berikutnya tentang kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Ini adalah bab untuk materi kali ini. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, kalian bisa melihat tayangan berikut ini. Ini adalah seorang muadzin yang sedang mengumandangkan adzan. Apa yang kita lakukan ketika muadzin sedang mengumandangkan azan? Yang pertama adalah kita akan mendengar azan tersebut diterima oleh telinga kita. Kemudian langkah berikutnya, telinga disalurkan ke otak, kemudian otak menyampaikan ke dalam mulut sehingga kita menjawab azan yang tersebut itu. Kemudian langkah berikutnya setelah selesai azan, maka di sini kita akan apa? Kita akan menunaikan sholat. Ini kita akan sholat dulu. Memerintah otak kita untuk berjalan secara spontan untuk mengerjakan sholat. Di sini ada suatu proses dari mulai dari telinga yang mendengar, kemudian mulut kita yang berbicara, menjawab, kemudian kita berjalan, kaki kita yang bergerak. Mengapa ini proses ini bisa terjadi? Ini karena di dalam tubuh manusia ini dihubungkan oleh suatu namanya sistem saraf. Ini yang perlu kita pelajari. Dan di dalam sistem saraf kita itu juga berkaitan erat dengan adanya kelistrikan. Sehingga ada bidang yang khusus untuk mempelajari tentang aliran atau rangsangan pada sistem saraf ini pada tubuh manusia atau pada makhluk hidup. Ini dinamakan namanya biolistrik. Ini khusus kita pelajari. Kita nanti akan pelajari yang berkaitan dengan sistem saraf pada manusia. Apa sistem saraf pada manusia? Sistem itu satu kesatuan. Jadi apa? Yang terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, kemudian mengolah dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Jadi ada proses penerimaan, kemudian diolah dan dikirim. Ini adalah proses sistem saraf pada manusia. Kalau kita perhatikan gambar di sini, gambar dari sistem saraf di sini, ada garis-garis yang menghubungkan ini seluruh tubuh kita. Ini ada menghubungkan dari organ-organ tubuh, dari paru-paru, dari otak, dari jantung, dan nanti ini dihubungkan di sini kayak garis-garis ini. Ini namanya sistem saraf kita ini. Ini ada bermiliar-miliar sel saraf yang ada di tubuh kita yang saling terhubung. Apa sih fungsi dari sistem saraf? Ini fungsinya yang pertama adalah mengatur respon terhadap rangsangan. Ini mengatur rangsangan. Jadi respon terhadap rangsangan. Rangsangan bisa berupa cahaya, bisa berupa sentuhan, bisa berupa bau, dan seterusnya. Ini adalah namanya rangsangan. Yang kedua adalah penghubung antara tubuh dengan dunia luar melalui namanya indera. Indera itu apa? Adalah sebagai penerima dari rangsangan kita. Indera, kalau manusia namanya panca indera.
Ada mata, hidung, telinga, yang contoh dari panca indera. Kemudian yang ketiga, fungsi dari sistem saraf adalah mengatur dan mengendalikan kerja organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja sesuai fungsinya. Organ tubuh tadi bisa hati, bisa lambung, ya, bisa tangan, kemudian ginjal dan sebagainya. Itu adalah nanti dikendalikan oleh namanya sistem saraf. Ini adalah yang berkaitan dengan sistem saraf pada manusia. Ada 3 fungsi dari sistem saraf. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dari sel saraf pada manusia. Jadi tadi kalau banyak miliaran sel saraf, kita ambil salah satu dari bagian dari sel saraf. Apa-apa sih bagian dari sel saraf? Bentuknya demikian. Ini gambar dari sel saraf. Ini sering keluar dalam ujian nasional yang tahun lalu. Ini adalah kaitan dengan bagian-bagian sel saraf. Diperhatikan yang pertama di sini, ini ada serabut yang pendek, ini kayak akar di sini, ini yang pendek, ini ada 1, 2, 3, 4, ini adalah ada 5 serabut di sini. Kalau serabut yang pendek, ini dinamakan apa? Dendrit. Kemudian masuk yang berikutnya, bagian ini ya namanya badan sel. Jadi badannya ini bagian dari badan sel. Kemudian berikutnya yang paling tengah ini dinamakan inti sel atau nukleus. Ini namanya inti sel yang tengah ini. Kemudian lanjutnya ada serabut, tadi ada serabut pendek, ini ada serabut panjang. Serabut yang panjang ini panjang, ini namanya serabut yang satu ini hanya satu serabut panjang, namanya neurit atau akson, ini namanya serabut panjang. Di dalam serabut panjang ada sel-sel di sini, ada sel-sel ini namanya sel schwann. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini dinamakan sel schwann. Di dalam sel schwann ini kalian bisa perhatikan ini ada yang menyelubungi. Ya, ini kalau diperbesar ini yang menyelubungi namanya selubung mielin. Kalau di sini warnanya kekuningan, kalau kita warnakan menjadi keunguan di sini namanya selubung mielin. Kemudian bagian yang tidak terselubung, ini yang tidak terselubung mielin di sini, ini ada antara sel schwann satu dengan yang lain, ini dinamakan nodus Ranvier atau titik yang tidak terselubungi. Bagian dari akson tadi yang tidak disebut namanya nodus Ranvier di sini. Kemudian yang berikutnya untuk bagian dari sel saraf ini adalah persambungan atau sinapsis. Ini kaitannya dengan menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Ini saling terhubung tadi, jumlahnya bermiliar-miliar adalah sel saraf ini. Ini bagian persambungannya, ini nanti menyambung sel saraf berikutnya. Ini namanya sinapsis atau bagian persambungan. Kalau diperbesar, ini bisa kalian lihat ini namanya persambungan dari sel saraf atau sinapsis. Untuk fungsinya bisa kalian perhatikan yang berikutnya. Yang berikutnya adalah fungsi-fungsi bagian-bagian dari sel saraf. Tadi gambarnya sudah, bagian tadi ada fungsi. Yang pertama adalah inti sel, tadi yang tengah-tengah tadi namanya nukleus. Ini adalah pengatur seluruh kegiatan sel. Ini diatur di dalam namanya inti sel atau nukleus. Yang kedua adalah tadi serabut yang pendek, serabut saraf dendrit yang pendek tadi menghantarkan rangsang atau impuls
dari luar sel saraf menuju badan sel. Jadi yang pendek tadi menghubungkan, menyampaikan rangsang dari indera ini bisa menuju ke badan sel saraf kita untuk diolah berikutnya. Kalau badan sel tadi adalah tempat metabolisme sel saraf atau terjadi perombakan atau istilahnya akan diolah. Ini tempat pengolahan dari apa? Sel saraf itu pada badan sel saraf. Selanjutnya adalah serabut yang panjang tadi dinamakan akson atau neurit. Ini menghantarkan tadi impuls saraf dari badan sel, jadi dari badan sel menuju ke luar sel saraf atau ke sel saraf yang lain. Itu dinamakan neurit. Jadi menghantarkan rangsang dari badan sel saraf menuju keluar badan sel saraf, artinya menuju ke sel saraf yang lainnya. Jadi perbedaan antara dendrit dan neurit tadi, kalau dendrit menuju ke badan sel, tapi ini adalah meninggalkan badan sel. Ini perlu kalian pahami. Kemudian di dalam tadi ada namanya sel Schwann. Ini membentuk jaringan yang membantu menyediakan makanan untuk membantu regenerasi atau pembentukan kembali neurit. Ini karena seksokan tadi adalah bagian dari apa? Neurit atau akson. Kemudian yang berikutnya adalah persambungan atau sinapsis. Jadi pertemuan antara akson sel saraf dengan ujung dendrit, jadi serabut panjang dengan serabut pendek pada saraf lainnya. Sehingga untuk dia berfungsi tempat perpindahan impuls atau rangsang menuju sel saraf lainnya. Jadi persambungan tadi nyambung dari apa? Yang pendek kemudian disambungkan menuju yang panjang. Jadi yang panjang atau akson disambungkan dengan neurit, itu dinamakan persambungannya, namanya sinapsis. Nah, kita bicara pada aliran listrik pada sel saraf. Ini kita bicara aliran listrik khusus di sel saraf kita. Tadi pada sel saraf kita ini adalah berupa impuls saraf atau berupa rangsangan. Kemudian perhatikan gambar berikut. Kalau sel saraf kita ternyata kalau dihubungkan dengan alat namanya voltmeter, dipelajari kemarin, voltmeter adalah untuk mengukur apa? Tegangan listrik. Jika sel saraf kita hubungkan dengan tegangan listrik, kita ukur ternyata di dalam sel saraf ini terdapat nilai tegangannya. Ini kalau digambar adalah mikrovolt, 70 mikrovolt. Ini adalah terdapat aliran listrik. Ini yang berikutnya, di tubuh manusia ini adalah terdapat, kalau listrik berarti mengandung apa? Ion positif dan ion negatif. Kalau ion itu dinamakan apa? Atom yang bermuatan listrik. Ya. Jadi yang bermuatan positif dan bermuatan negatif atau proton dan elektron. Penyebab muatan negatif itu dari mana? Di dalam tubuh kita ini adalah yang muatan negatif kita ini terdapat pada unsur namanya Cl- adalah klor. Cl- ini mengandung ion apa? Negatif. Kalau yang muatan positif ini disebabkan oleh apa? Di dalam tubuh kita ada namanya kalium. Ini kalium itu bermuatan positif. Kalau Na, ini namanya natrium, ini adalah bermuatan positif. Jadi ada dua buah muatan, muatan negatif dan muatan positif. Kalau muatan negatifnya adalah Cl- atau klorida min. Kalau K+ ini adalah kalium bermuatan positif. Kalau Na
Nah, bermuatan positif. Inilah penyebab mengapa di dalam tubuh kita terdapat muatan listrik. Muatan yang ada di luar dan di dalam sel saraf tidak dapat saling tarik-menarik. Tetapi dia dengan sendirinya ada pemisah karena berupa membran sel saraf. Jadi ada membran yang tipis menyelimuti sel saraf kita. Ini sehingga tidak terjadi tarik-menarik. Tarik-menarik antar muatan akan terjadi jika ini ada perjalanan tadi terjadi jika ada rangsangan. Rangsangan itu bisa berupa cahaya, kemudian bisa berupa suara, bisa berupa sentuhan, bau, dan seterusnya. Itu dinamakan neurotransmitter. Ya, jadi rangsangan yang mengandung ion ini dinamakan neurotransmitter ini. Sehingga menyebabkan adanya tarik-menarik antar muatan yang ada di dalam sel saraf. Bagaimana perjalanan dari penghantaran impuls saraf? Ini mekanismenya. Ini bisa kalian lihat gambar. Ini adalah sel saraf ini. Yang pertama, saat neurotransmitter dilepas oleh rangsangan tadi dilepas dari sel saraf lain, impuls atau rangsang akan diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter mengakibatkan muatan positif tadi adalah Na masuk ke dalam sel saraf. Jadi masuk ke dalam sel saraf, badan sel saraf tadi yang diterima oleh dendrit tadi serabut pendek masuk diolah. Ini adalah berupa Na+. Kemudian yang berikutnya, saat muatan positif tadi Na masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel, rangsang listrik mengalir ke ujung akhir sel saraf. Ini dia akan mengalir ya, menuju ujung sel saraf ini. Ini dilakukan oleh namanya serabut yang panjang apa tadi? Namanya akson. Kemudian yang berikutnya, saat rangsangan telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter tadi akan dilepaskan kembali menuju sel saraf lain atau ke sel tujuan dilepas. Tadi perjalanannya adalah merupakan ion positif atau dinama ini berasal dari apa? Natrium. Tadi sinapsis di sini menghubungkan antara sel saraf satu dengan sel saraf yang lain. Itulah perjalanan penghantaran impuls ini berupa neurotransmitter. Berikutnya adalah macam-macam sel saraf pada manusia. Ini perhatikan gambar ini. Tadi ini salah satu gambar tadi diambil adalah sel saraf motorik. Ya. Jadi sel saraf ada 3, namanya sensorik, gambarnya demikian ini. Kemudian yang motorik, ini perhatikan tadi gambar yang kita tunjukkan adalah sel saraf apa? Motorik. Kemudian sel saraf konektor atau adjustor atau interneuron, ini adalah bentuknya demikian. Ini ada di tengah-tengah ini badan selnya, ini ada di ujung, ini juga ada di tengah. Ini merupakan macam-macam sel saraf ada 3. Fungsinya apa? Sel saraf ini yang pertama adalah sensor. Sensor adalah penerima. Jadi berfungsi apa? Menghantarkan rangsangan atau impuls dari reseptor. Reseptor itu adalah penerima rangsangan. Ini bisa berupa indera kita, penerima rangsangan. Untuk disampaikan kemana? Ke susunan saraf pusat. Ini namanya sensorik. Ini ke saraf pusat. Yang kedua adalah sel saraf motorik. Motor itu adalah gerak, ya, bergerak. Berarti menghantarkan impuls dari mana? Dari susunan saraf pusat, ini otak kita, ke organ efektor atau perintah. Tadi
dilihat gerakan tadi, misalkan kaki kita dari otak memerintah kita untuk berjalan, untuk mengerjakan sholat. Ini dinamakan, yang menerima siapa? Ini adalah sel sarafnya, nah saraf motorik. Tapi yang menerima tadi yang sensornya apa? Berupa telinga tadi disampaikan ke otak, otak mengolahnya. Nah, ini namanya sel saraf motorik kalau disampaikan kepada efektor. Nih, sehingga kita bisa melangkah. Kemudian ada sel saraf konektor. Ini adalah penghubung, menghubungkan antara tadi sel saraf sensorik dan motorik. Ini ada jembatannya, adalah penghubung. Dinamakan adjustor. Ini adalah sel penghubung antara sel saraf sensorik dan motorik. Nah, itu merupakan macam-macam sel saraf pada manusia. Ada 3 sel saraf sensor penerima, kemudian motorik menyampaikan, kemudian konektor adalah penghubung. Berikutnya, ini kaitannya dengan setelah kita melaksanakan tadi proses dari perjalanan rangsang, kemudian yang berikutnya adalah macam-macam gerak kita. Ada 2 macam, gerak sadar. Gerak sadar ini adalah yang kita sadar melakukan suatu gerakan. Perjalanannya rangsangnya ini adalah, yang pertama adalah reseptor. Ini organ reseptor menerima rangsang atau stimulus, kemudian disampaikan menuju sel saraf sensor. Jadi awal dari panca indera kita masuk ke dalam sensor dulu. Disensor, kemudian disampaikan ke otak, kemudian masuk ke sel saraf motorik, jadi otak ke motorik, kemudian respon atau gerak atau organ efektor. Ini dinamakan gerak sadar. Bisa menyebutkan gerak sadar? Tadi contohnya, nah tadi kalau kita berjalan menuju ke masjid, ini contohnya. Berjalan menuju ke masjid, ini adalah berupa efektor, berupa gerak sadar kita. Sehingga kita makan, kita lihat makanan, kemudian kita lapar, kemudian kita makan, kemudian kita melompat, dan seterusnya adalah gerak sadar. Ini adalah yang berperan adalah otak. Jadi sekali lagi urutannya dari rangsang atau stimulus tadi diterima oleh reseptor indera kita, disampaikan ke sel saraf sensornya, sensorik, kemudian disampai di otak, diolah, kemudian disampaikan ke sel saraf motorik, kemudian gerak, namanya gerak sadar. Yang kedua adalah gerak tidak sadar atau dinamakan gerak refleks atau gerak spontan. Urutan perjalanan rangsangnya bagaimana atau impulsnya? Ini sama, dimulai dari apa? Stimulus pada organ reseptor, kemudian sel saraf sensorik. Lah, yang membedakan di sini tidak disampaikan ke otak, tapi hanya pada sumsum tulang belakang kita. Ini yang berperan pada gerak refleks kita adalah sumsum tulang belakang. Ini perbedaan antara gerak sadar dan gerak tidak sadar. Dari sumsum tulang belakang langsung menuju ke sel saraf motorik, kemudian respon pada organ efektor berupa gerak. Nah, contohnya paham, kita ada refleks. Ya, pernah kalian tertusuk duri? Ya, ini contoh gerak refleks. Kita tertusuk duri atau tersengat listrik atau tersengat benda tajam, ini kita akan secara cepat kita akan menarik. Ya, kita tidak biarkan langsung menancap dan seterusnya. Kemudian mata kita berkedip kalau misalkan kita kena debu, atau kita mungkin temannya bermain jarinya ditujukan ke mata, kita akan menutup secara refleks, secara cepat. Ini ada juga tersengat api. Ini adalah merupakan gerak-gerak refleks atau gerak spontan. Ini yang secara cepat kita respon terhadap rangsang ini. Jadi ada macam gerak, ada 2, gerak sadar dan gerak tidak sadar. Selanjutnya,
untuk pembelajaran yang berikutnya, untuk hewan yang mengandung listrik. Biolistrik tadi adalah salah satunya ada hewan yang mengandung listrik. Nah, dengar, hewan yang mengandung listrik ini yang pertama, contohnya ada ikan belalai gajah. Ini ikannya bentuknya demikian. Ini namanya ikan belalai gajah. Ikan ini dilengkapi dengan organ khusus. Ini ada ribuan sel elektropak namanya pada bagian ekor, mampu menghasilkan listrik statis bertegangan tinggi. Ini adalah ikan belalai gajah. Ini tadi sel elektropak tadi merupakan sel yang menghasilkan muatan negatif pada bagian dalam dan muatan positif pada bagian luar. Saat ikan belalai gajah dalam keadaan istirahat berarti normal, ini adalah netral. Tapi ketika ada musuh ini dia akan memunculkan arus listrik. Ini dia akan memunculkan pada saat otot ikan kontraksi. Kontraksi adalah tegang. Kemudian pada saat itu ikan mampu mendeteksi, untuk mencari makan dan mangsa, atau juga menghindari dari dimakan oleh ikan yang lain. Ini biasanya dia akan mengeluarkan listriknya. Tapi kalau pada saat ikan itu biasa, dia ada kondisi netral. Jadi ketika kontraksi dia akan menghasilkan listrik. Ini fungsinya adalah untuk mempertahankan diri dan untuk mencari makanan. Ini adalah fungsi pada ikan belalai gajah. Yang kedua adalah ikan pari elektrik. Kalau di Jawa kita adalah ikan P. Ini bentuknya demikian. Ikan P, ikan pari. Ikan pari elektrik ini mampu mengendalikan tegangan listrik yang ada pada tubuhnya. Ini dia memiliki listrik. Kedua sisi kepala ikan pari elektrik mampu menghasilkan listrik hingga sebesar 220 volt. Sebesar listrik kita yang ada di rumah kita. Ini hati-hati ketika menyentuh ikan pari yang elektrik, bentuk ikannya demikian. Ini biasanya itu pada dasar perairan laut. Perhatikan ini. Kemudian yang ketiga adalah hiu kepala martil. Bentuknya demikian, hiunya. Hiu kepala martil ini adalah sama tadi, memiliki ratusan ribu elektroreseptor atau sel penerima rangsang listrik. Ini mampu menerima sinyal listrik hingga 1,5 miliar volt. Ini cukup bahaya ini. Jadi cukup tinggi. Tadi kalau ikan pari hanya 220, ini sampai 1,5 miliar volt. Ini mampu itu menerima sinyal listrik. Elektroreseptor ini digunakan untuk mendeteksi sinyal listrik, untuk mengetahui letak mangsa sama yang ada di bawah pasir, kemudian menghindari predator atau pemangsa, dan mendeteksi arus listrik yang bergerak sesuai medan magnet bumi. Jadi dia untuk supaya terhindar atau untuk melakukan adaptasi. Ini dia ada listriknya. Ini cukup berbahaya kalau bisa bersentuhan dengan ini. Ikan hiu kepala. Yang berikutnya adalah echidnas. Ini kayak landa. Ini adalah memiliki moncong. Ini pengirim sinyal listrik. Ini makannya adalah serangga. Ini banyak ditemukan daerah Papua dan Australia. Ini kalau di Jawa ini jarang ditemukan. Ini adalah juga mampu menghasilkan listrik. Berupa elektroreseptor ini terus-menerus dibasahi agar lebih mudah menghantarkan listrik. Ini menyebabkan hewan ini memiliki sistem elektroreseptor berasal dari perairan. Ini. Jadi bentuknya kayak landak. Ini berduri ini menghasilkan listrik.
Yang berikutnya adalah belut listrik. Ini cukup berbahaya ini. Belut listrik ini ada di laut. Ini adalah salah satu 500 jenis ikan tawar yang dapat aliran listrik. Ini mencapai dengan 650 volt. Ini untuk apa? Mencari mangsa dan juga untuk membela diri atau mempertahankan diri atau beradaptasi. Ini kalau sengatannya bisa menyebabkan kematian ini. Besarnya jumlah energi yang dihasilkan ini dia membunuh manusia. Ini bisa hati-hati ini. Habitatnya, tempat hidupnya ada di Amazon. Di Indonesia tidak ditemukan untuk belut listrik ini atau di Amazon dan Orinoco di Amerika Selatan. Berikutnya adalah ikan lele elektrik. Ini bentuknya. Ini lele air tawar yang berasal dari perairan tropis Afrika. Ini adalah lele yang ada di Afrika. Menghasilkan listrik hingga 350 volt. Kalau listrik di rumah kita adalah 220 volt. Ini mampu menghasilkan 350 volt. Jadi bisa menyalakan lampu kalau ini setara dengan 45 menit. Ini bisa energi yang dihasilkan ini. Adalah merupakan hewan-hewan yang ada yang memiliki energi listrik. Selamat belajar. Ini mudah-mudahan pembelajaran ini bisa bermanfaat. Kalian menjadi anak yang soleh-solehah, berguna untuk bangsa dan negara. Ini kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Mari kita hantarkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.